Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sebelum mengawali perayaan Ekaristi kita, marilah kita sama-sama berdoa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 171. 171. Kita bangkit berdiri. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Haleluya.
mempersiapkan Madbakti 182. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja memasuki atau merayakan hari Minggu biasa yang ke-7 di tahun A. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa hidup kita sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari kebersamaan dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, namun kalau kebersamaan atau persatuan kita dengan orang lain itu tidak kita dasari dengan kasih dan cinta yang sungguh murni, maka yang terjadi bahwa orang lain akan menjadi musuh atau menjadi ancaman dalam kehidupan kita. Lebih-lebih pada zaman sekarang ini, ada banyak godaan kuat untuk mengejar kepentingan diri sendiri dan berharap bahwa melalui Ekaristi ini, Yesus mengingatkan agar setiap orang berusaha untuk menjadi lebih baik bagi kehadiran dan kebersamaan dalam seluruh hidup bersama dengan orang lain. Dan itu adalah arah perutusan kita bersama dengan Yesus, yaitu menjadi sempurna sebagaimana Bapa di surga sempurna adanya. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, menyadari semuanya ini di hadapan Allah, seraya mempersembahkan diri kita, niat dan doa-doa kita pada kesempatan ini, mensyukuri segala rahmat berkat-Nya, juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang meminta doa kita. Maka intensi doa kita juga pada kesempatan ini adalah memohon kebahagiaan kekal bagi Mama Maria Resiana Kunang yang 40 hari yang lalu telah dipanggil oleh Tuhan, juga Saudara Freddy Ko yang meninggal 7 hari yang lalu, dan juga senantiasa selalu mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan, mensyukuri rahmat-Nya yang boleh dialami oleh saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, Oma Meri Kepongo yang merayakan hari ulang tahun yang ke-76. Bersama dengan kelompok lansia mereka telah mengadakan ungkapan syukur bersama pada hari ini, dan juga bersama dengan kelompok lansia pada kesempatan ini juga memohon kekuatan penyembuhan bagi saudara-saudari kita, utamanya bersama dengan pasangan suami istri Andiono Sunarto dan Vivi Dia. Mohon kesembuhan dan kekuatan bagi Ibu terkasih Ibu Marisa Hunarti yang sementara dirawat atau diopname di ICU Rumah Sakit Premier Surabaya, serta mohon kekuatan penyembuhan bagi Ci Elizabeth, Evi, dan Litwina. Moga-moga dengan kasih Tuhan saudara-saudari kita ini boleh pulih dari penyakitnya. Supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan, mari depan Allah kita membuka hati kita, mohon pengampunannya dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan,
dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Mada kemuliaan 197. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus Dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di Sisi Bapa, kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus.
bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang benar. Semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Buatlah kami semakin merasakan tanda kebersamaan solidar dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, terlebih mereka yang menderita dan sungguh membutuhkan bantuan. Kami mensyukuri segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami sampai pada saat ini, terlebih bersama dengan saudara-saudari kami yang keperkenan merayakan hari ulang tahunnya, terlebih bersama dengan Oma Marike yang keperkenan merayakan hari ulang tahun yang ke-76 pada hari ini. Semoga di usianya yang semakin tua, dia tetap menikmati rahmat cinta kasih-Mu melalui orang-orang lain, terutama melalui seluruh keluarga siapa saja yang memperhatikannya, serta senantiasa juga dengan hati terbuka untuk saling mencintai dengan tulus, penuh penyerahan diri kepadamu. Juga mohon kekuatan penyembuhan bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, terlebih Ibu Marisa Hunarti yang sementara diopname di Rumah Sakit Premier Surabaya yang dirawat di ruangan ICU. Semoga melalui usaha keluarga dan para dokter, perawat, suster dan siapa saja yang menanganinya, dia memperoleh kembali kesehatannya, dan mohon kekuatan-Mu bagi saudari kami Elizabeth, Evi dan Litwina yang juga merasakan kesehatan terganggu dalam seluruh kehidupan, sehingga mereka tetap memiliki semangat juang untuk memperoleh kekuatan yang kami percaya berasal daripada-Mu sendiri. Terlebih ya Tuhan, kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Frederico yang telah berpulang 7 hari yang lalu, Maria Kristina Kunang 40 hari yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudari kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu. Seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan, kekuatkan dalam seluruh perjalanan hidupnya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakanlah kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab Aku Tuhan Allahmu, kudus. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan kamulah bait Allah itu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia sungguh berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain tertulis, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sungguh semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya itu kepunyaanmu.
tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Saja yang menuruti sabda Kristus, dalam dirinya sudah sempurnalah kasih Allah. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini jubahmu, serahkanlah juga pakaianmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari kamu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuh-musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah bangsa-bangsa yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau boleh kita melihat bacaan minggu lalu dan mendengarkan juga bacaan pada kesempatan ini masih merupakan lanjutan dari apa yang sudah disampaikan, dan terlebih pada saat kita
mencoba membaca seluruh bagian sabda Tuhan sepanjang minggu ini. Lalu akhirnya kita diperhadapkan pada puncak permenungan pada kesempatan ini sehubungan dengan perintah utama dan terutama dalam kehidupan, yaitu mau dan ingin untuk sungguh-sungguh menanamkan kasih yang sempurna di dalam kehidupan kita. Salah satu ukuran dari itu ialah bahwa seringkali dalam kehidupan ini kita menuntut orang lain, baik dibuat untuk diri kita maupun untuk orang lain, supaya berbuat adil seadil-adilnya. Kayaknya kita mungkin saya tidak tahu, cukup banyak yang menonton kasus yang terakhir ini yang cukup menyita banyak perhatian masyarakat. Kasus apa itu? Sambo ya. Kasus Sambo itu. Kita lihat di dalam keputusan terakhir, lalu sepertinya disambut dengan suatu antusias masyarakat dan harapan orang bahwa itulah yang paling adil. Walaupun endingnya mungkin ngeri juga. Akhirnya kalau kita mau mencoba untuk menghayati hal itu, karena dia menjadi pelaku, katakanlah pelaku utama untuk membunuh Yosua, maka dia juga harus dihukum mati. Mendengarkan bacaan pada kesempatan ini, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, apakah itu yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita? Tentu pada prinsipnya bahwa kita tidak boleh mengambil hak Tuhan. Tetapi untuk sementara hal itu tetap akan menjadi bagian permenungan-permenungan kita sehubungan dengan hukum duniawi ini. Dan kita kembali merenungkan apa yang kita dengarkan pada kesempatan ini, maka sebagai pengikut Kristus haruslah memiliki kasih yang sungguh sempurna. Dan endingnya adalah kesempurnaan itu adalah persatuan sepenuhnya dengan Allah. Keadilan Allah jauh lebih adil daripada keadilan manusia. Karena keadilan manusia adalah memberikan hak kepada seseorang atau memberikan apa yang dituntut oleh orang itu sesuai dengan haknya yang seharusnya diterima. Dan hal ini saya kira sangat relatif dalam kehidupan kita. Bagaimana persisnya keadilan dalam kehidupan, secara sadar atau tidak, ajaran ini telah diberikan sejak dini sebenarnya, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat luas. Akhirnya keadilan menjadi satu budaya tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat kita. Dan paling tidak secara umum kalau keadilan itu diterapkan, maka itu akan membuat kita akan semakin sejahtera rasanya. Maka dalam pengalaman hidup sehari-hari kita bisa menemukan berbagai macam bentuk dari keadilan itu sendiri. Salah satunya ialah membalas dengan perbuatan yang setimpal. Dan dalam Injil pada hari ini kita sama-sama mendengarkan sabda yang mengatakan bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan ini merupakan contoh suatu perbuatan yang adil. Namun Tuhan menginginkan agar para pengikutnya tidak hanya berbuat adil, tetapi melakukan perbuatan kasih, perbuatan cinta yang sungguh menyerahkan dan menyatakan yang terbaik dari itu. Tuhan mengajarkan jika setiap pengikutnya membalas kejahatan yang diterimanya dengan kejahatan yang sama. Lalu apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengikuti Kristus di dalam seluruh kehidupan kita? Kiranya kita tidak terlalu berbeda dengan mereka.
Jika kita menyebut orang yang memukul sesamanya itu adalah penjahat, lalu kita membalasnya dengan memukulnya, lalu apa bedanya kita dengan penjahat tersebut? Jadi dia kita sebut sebagai penjahat lalu dia memukul, atau penjahat lalu dia mencuri. Lalu karena kita mau membalasnya, kita juga memukul atau kita juga mencuri. Lalu apa bedanya kita dengan dia? Tidak ada bedanya. Itulah yang dimaksud dalam Perjanjian Lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan secara garis besar dikatakan kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ajaran yang murni bagi kita Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, yang menjadi ajaran kasih itu adalah kejahatan dibalas dengan kebaikan. Dan kebaikan senantiasa diupayakan untuk menjadi bagian kehidupan kita dan kita hidupi di dalam setiap langkah kehidupan ini. Sedangkan yang baik kita lakukan belum tentu sampai pada kebaikan yang sesungguhnya. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita diharapkan bahwa dasar dari semuanya itu adalah bahwa kita akan semakin lebih sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Dan itulah tujuan dari segala sesuatu yang kita buat. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, apa yang kita dengarkan baik dalam bacaan pertama, kemudian dalam bacaan kedua dan dipuncakkan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, dari sinilah kita diajar dan diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita melalui perumpamaan. Jika ada seseorang yang meminta bajumu berikan, meminta jubahmu berikan juga bajumu. Jika ada orang yang memaksa kamu untuk mengantarnya 1 mil, antarlah 2 mil. Dan jika ada yang menampar pipi kanan, memberikan juga pipi kirimu, dan seterusnya. Dan menurut penilaian orang lain, bagi kita yang percaya kepada Allah dan Yesus Kristus, ini adalah kebodohan. Tetapi persis ini adalah tanda kemenangan kita. Maka kita diharapkan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih untuk sungguh menanamkan kasih Tuhan itu secara sempurna. Sebagaimana Bapa sempurna adanya dan dihidupi oleh putranya sendiri, di mana kita tahu persis pada saat dia sudah berada di atas palang kayu salib itu sendiri. Bayangkan sudah sepanjang hari disiksa, berdarah, jatuh bangun menuju ke Kalvari, tanah Golgota untuk disalibkan. Sampai di atas puncak Golgota, sebelum mengembuskan nafasnya yang terakhir, ternyata dia memberikan pintu maaf kepada mereka yang menganiaya dia. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah nuansa iman. Dan buah dari iman itu adalah kasih yang sempurna. Dan buah dari kasih yang sempurna itu adalah sungguh sempurna bersama dengan sang sumber kehidupan itu sendiri, yaitu Allah. Mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita mengupayakan hal ini dalam seluruh kehidupan kita. Maka apa yang dikatakan beberapa poin dan beberapa bagian bacaan yang kita renungkan sepanjang minggu ini, jika ada sesuatu yang masih mengganjal dalam diri kita dan kita datang di hadapan Allah dan kita teringat dengan saudara kita yang menyakiti hati kita, marilah hati yang sungguh terbuka dan tergerak untuk kembali memaafkan saudara kita itu. Sesudah itu baru kita datang di hadapan Allah untuk mempersembahkan diri kita dan juga mempersembahkan orang itu. Dan menurut pengalaman Bapak Ibu saudara terkasih, ini tidak mudah. Tetapi bagi kita yang punya iman dan sungguh mau serta ingin untuk sungguh memperoleh ketentraman dan kedamaian, bagaimanapun juga sebagai pengikut Kristus hal ini harus kita upayakan. Karena untuk itulah kita beriman, untuk itulah kita menerima Dia,
dan untuk itulah kita mau dan ingin untuk mengikutinya di dalam seluruh kehidupan kita. Dan kita mohon supaya kekuatan Roh Kuduslah yang mendorong kita untuk boleh semakin terbuka bagi orang-orang lain dalam seluruh kehidupan, seluruh sanak keluarga kita, sahabat-sahabat kenalan kita, sehingga hidup kebersamaan kita semakin dimurnikan karena kita disempurnakan oleh kasih Tuhan sendiri untuk semakin bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Tuhan, dan persatuan itu akan disempurnakan oleh Tuhan sendiri pada saatnya. Dan dengan demikian kedamaian dan ketenteraman menjadi bagian kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Allah yang penuh keramahan dan kerahiman. Ia menyembuhkan kita dan mengampuni segala dosa kita. Marilah mengatakan kepadanya, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga gereja tak terbagi dalam kelompok-kelompok yang terpisah, melainkan mewartakan dan mendatangkan penyembuhan dan pengampunan, serta persatuan yang menguatkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja-gereja yang terpisah-pisah satu sama lain karena kesalahpahaman dan perselisihan yang sudah berabad-abad lamanya, ya Bapa, semoga gereja-gereja semakin berdekatan satu sama lain dalam Kristus, dengan saling mengampuni, saling mengasihi, dan bekerja sama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami saling mengampuni dengan tulus, tidak membalas dendam dan menyimpan dendam dalam hati, melainkan memandang orang lain sebagai sesama yang juga dikasihi oleh Bapa Surgawi yang satu dan sama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi keluarga kita masing-masing, ya Bapa, semoga kami tidak pernah putus asa karena kesalahan yang satu terhadap yang lain, melainkan memperhatikan kebaikan yang ada dalam hati setiap anggota keluarga dan mengupayakan perdamaian serta kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kelompok-kelompok dan persatuan-persatuan Katolik di paroki kita, ya Bapa, semoga semua kelompok dan persekutuan Katolik di paroki kami menjadi tempat rekonsiliasi, pengampunan, dan belas kasihan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami, yang persatukan kami umat-Mu, utamanya di paroki Kristus Ranyan Dallas ini, dan semua saja yang dengan hati terbuka untuk senantiasa boleh hadir bersama dengan kami untuk memuji memuliakan Dikau dalam perayaan-perayaan di tempat ini. Semoga setiamu semakin tumbuh berkembang dalam diri kami, sehingga kami semakin mampu untuk saling memerhatikan satu sama lain, saling
memberi kasih dan cinta, saling menegur dan saling menguatkan dalam seluruh perjalanan hidup, sehingga kebersamaan kami sungguh semakin menjadi tanda keadaran di tengah masyarakat kami. Marilah berdoa kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Terlebih kami mensyukuri rahmat kehidupan yang boleh kami alami sampai pada saat ini, terlebih bersama dengan Omah Marike Pongo yang merayakan hari ulang tahun yang ke-76. Semoga yang Kau percayakan kepada orang tua Ibu terkasih Oma ini, buat dia semakin merasakan kedamaian kebahagiaan bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang memerhatikannya. Marilah berdoa kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Juga terlebih kami mohon kekuatan penyembuhan bagi saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Sama dengan pasangan suami istri Andiono Sunarto dan Vivi, dia mendoakan ibu terkasih Ibu Maria Hunarti yang sementara diopname di ICU Rumah Sakit Premier Surabaya. Semoga melalui seluruh usaha yang dinyatakan oleh keluarga, para dokter, para perawat, suster, siapa saja yang menanganinya, orang tua ibu terkasih ini boleh Kau pulihkan dari penyakitnya. Juga bagi saudari-saudari kami Ci Elizabeth, Evi dan Litwina yang juga berada dalam keadaan kurang sehat, kiranya dengan semangat iman mereka senantiasa tetap mengarahkan seluruh hidupnya dan yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkannya, tetap senantiasa hadir bersamanya melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Marilah berdoa kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Terlebih kami mohon anugerah keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya saudara kami Freddy Ko yang Kau panggil 7 hari yang lalu dari tengah-tengah keluar dari antara kami umat-Mu. Mama Maria Kristina Kunang 40 hari yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu saudara-saudari kami ini Kau perkenan untuk menikmati hidup abadi dan kemuliaan bersama para kudus-Mu. Seluruh keluarga Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh kehidupannya. Marilah berdoa kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Sehingga di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk memandang sesama kami dengan pandangan-Mu sendiri, supaya kami dapat saling menerima dan saling membangun dalam kasih Putra Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti nomor 236. Kami
segala yang ada milik-Mu jua. Bagi Tuhan kami persembahkan. Kita siapkan kudus Mada Bakti 253. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, seluruh persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang penuh belas kasih, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai hasil usaha jerih payah perjuangan hidup kami. Kau satukan dengan roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda kesediaan kami untuk melaksanakan perintah putramu, yaitu perintah cinta kasih kepada semua orang tanpa pamrih. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan keallahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anaknya datang di hadirat pada kesempatan ini bersama dengan mereka yang meminta doa dari kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya yang kami intensikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun yang Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam
kuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Umat tetap berdiri. Anak Domba Allah, Mada Bakti 274. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Sebagai lagu komuni, Mada Bakti nomor 285, 285. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang jongkak hati, dari mati, hidupkanlah kami, dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus hati kita dingin, dengan Yesus kita akan kaya, hati kita kan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang jongkak hati, dari mati, hidupkanlah kami, dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita ketakutan, tanpa Yesus kita tidak tahan, dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa, dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang jongkak hati, dari mati, hidupkanlah kami, dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon semoga misteri yang kami rayakan ini menjadi jaminan keselamatan dan kehidupan abadi bagi kami semua. Kami berusaha untuk menghidupi iman yang kami janjikan di hadapan-Mu dengan mengupayakan kasih yang sempurna, sehingga kami semakin Kau sempurnakan seperti Engkau ya Bapa sempurna adanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte kedua dijalankan. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 18-19 Februari 2023. Yang pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Franciscus Soleman dengan Flaviana Amul sebagai pengumuman ketiga. Stefanus Calvin dengan Stefani Sani sebagai pengumuman yang ketiga. Kedua, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 11 dan 12 Februari 2023 sebesar Rp23.445.000. Kolekte pembangunan sebesar
Rp10.721.000. Ketiga, pertemuan bagi calon komuni pertama setiap hari Minggu pukul 9 pagi di SD Frater Teratai 2. Keempat, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Kelima, pembelajaran agama Katolik bagi siswa-siswi SMP dilaksanakan setiap hari Selasa jam 6 sore di aula lantai 1. Keenam, umat diminta untuk mengumpulkan daun palma kering ke gereja untuk dibakar dan abunya akan digunakan pada hari Rabu Abu. Ketujuh, misa Rabu Abu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023. Misa akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, yakni pukul 7 pagi, pukul 16.30 sore, dan pukul 18.30 malam. Kedelapan, sehubungan dengan kelengkapan data umat, dimohon bagi rukun yang belum memasukkan pendataannya agar segera diantar ke kantor sekretariat paroki. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Kembali diingatkan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, bahwa hari Minggu ini persiapan kita untuk memasuki masa Prapaskah yang akan kita mulai pada tanggal 22 hari Rabu Abu yang akan datang. Besok Senin, lusa, Selasa, 3 hari lagi kita akan memulai masa Prapaskah dengan masa tobat yang diawali dengan penerimaan abu pada hari Rabu Abu. Dan kita hanya membuka penerimaan abu pada hari Rabu Abu dan dibuka misa 3 kali supaya kita bisa memilih jam yang sesuai dengan waktu kita. Pagi jam 7 misa pertama, kemudian sore kita buat 2 kali, yaitu 6:30 atau jam 16.30 dan 6:30 jam 18.30. Jadi 2 jam antaranya. Sehingga sekali lagi bagi kita, kami sangat berharap bahwa kita sungguh menggunakan hal itu. Walaupun kita baru akan menerima abu sebagai tanda pertobatan pada jam 7 pagi, tetapi kita sudah mulai pantang dan puasa yang berjalan selama 40 hari di luar hari Minggu, 40 hari yang akan dimulai pada hari Rabu Abu. Dan hari Rabu Abu adalah kewajiban untuk pantang dan puasa. Pantang artinya tidak makan makanan yang sungguh melesatkan atau makanan yang enak menurut ukuran kita. Puasa tidak berarti bahwa kita tidak makan sama sekali, tetapi mengurangi makanan kita sehingga kita hanya makan 1 kenyang saja dalam sehari. Dalam arti kalau kita 3 kali makan dan itu sudah menjadi kebiasaan kita, maka kita hanya 1 kali saja makan kenyang sekali pada hari Rabu Abu dan setiap hari Jumat. Itu adalah kewajiban untuk berpantang. Dan berpuasa, saya kira berpuasa itu diharapkan bahwa itu setiap hari. Dan dengan demikian berpuasa itu adalah mengurangi makanan saja. Misalnya kalau pagi hari kita makan 1 piring penuh, maka karena kita berpuasa maka kita kurangi mungkin segenggam saja, tidak banyak, hanya sedikit saja. Nah, pada saat kita merasa lapar sedikit, lalu kita merasakan bagaimana orang yang tidak pernah makan ya dalam kehidupannya, itu maksudnya ya. Sehingga hasil dari pantang dan puasa itu, itulah yang akan kita masukkan dalam amplop APP Aksi Puasa Pembangunan.
sebagai tanda solidaritas kita bagi mereka yang sungguh sangat membutuhkan, bagi mereka yang tidak mempunyai makanan, dan dengan demikian kita membagikannya itu kepada mereka lewat pengiritan kita. Berpantang berarti menghindari makanan yang mewah dalam kehidupan kita, dan itu kita sisihkan untuk orang yang juga lebih membutuhkan. Seperti kalau kita berdoa, berikanlah kami rezeki, dan kami juga berdoa bagi mereka yang tidak memiliki makanan, sehingga suatu saat Engkau memberikan makanan seperti yang kami, biasanya doanya begini, seperti yang kami makan ini. Dan saya mulai renungkan hal itu berarti bahwa pada saat berpantang lalu kita mengharapkan bahwa apa yang kita makan pada saat itu kita kurangi sedikit, lalu kita sisihkan untuk orang lain, dan kita wujudkan dalam bentuk uang. Harganya berapa? Nah, itulah yang kita masukkan dalam amplop APP. Mungkin secara singkat seperti itu. Lalu ada kewajiban untuk menerima sakramen tobat bagi kita selama masa Prapaskah yang dibuka mulai hari Rabu Abu sampai pada masa Paskah ke-7, hari Minggu Paskah ke-7 sampai pada bulan Juli. Jadi cukup panjang kesempatan itu diberikan kepada kita. Jadi secara singkatnya seperti itu, nanti hari Rabu Abu masih akan dibacakan aturan pantang dan puasa. Tetapi garis besarnya seperti itu karena kita baru akan mendengarkan itu pada saat kita datang di gereja. Tapi saya mengawalinya baik bahwa itu mulai disadari, lalu kita datang hari Rabu entah jam 7, entah 4:30, entah 6:30 untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diperkenankan masuki masa pantang dan puasa selama 40 hari di luar hari Minggu untuk mempersiapkan diri kita merayakan perayaan agung, yaitu Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita akan melaluinya dengan metanoia pertobatan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya baik kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Lalu sehubungan dengan doa syukur agung yang terakhir itu doksologi, dengan pengantaran dia bersama dia dan dalam dia dan seterusnya. Lalu kita masih menjawab amin 3 kali. Itu dibuat oleh para uskup yang merayakan sinode. Kita ini umat biasa. Jadi kita hanya menjawab amin 1 kali. Ya, sehingga kalau kita ikut perayaan-perayaan di tempat lain itu kantara, oh itu orang Andalas 3 kali aminnya. Kalau dengan pengantaran Yesus maka beranilah kita dengan sepanjang segala abad. Lalu kita mesti amin, amin, amin. 1 kali saja cukup. Ya, 1 kali cukup. Jadi saya sudah ingatkan dan selama ini saya belum ingatkan supaya saya masih mau dengar kira-kira bagaimana. Dan saya sudah sampaikan siapa yang salah lagi minggu depan kalau dinyanyikan saya tidak tahu itu. Lalu yang terakhir soal berdiri dan berlutut. Menurut saya ini apakah harus diseragamkan bahwa harus berlutut pada saat ini? Sesuai dengan penghayatan saya, kalau saya ikut misa pada saat tobat itu saya berlutut. Apakah ada aturan untuk itu? Saya rasa saya lebih srek untuk berlutut. Pada saat anak domba Allah dipecahkan dan dinyanyikan, saya lebih srek untuk berlutut. Kalau saya ikut misa, kalau bukan saya yang pimpin misa, saya merasa lebih nyaman berlutut. Tuhan, Engkau akan masuk dalam diri saya, Engkau dipecah-pecahkan di atas altar dan Engkau akan bersatu dengan saya. Saya ini adalah orang yang berdosa, yang tidak berkenan kepadamu, yang tidak layak. Tetapi dengan belas kasih-Mu saya merendahkan diri di hadapan-Mu untuk bersatu dengan Dikau, menyambut Dikau dalam hatiku. Apakah harus berdiri? Menurut saya sangat relatif, tergantung penghayatan kita. Kecuali kalau tidak ada tempat berlutut. Untuk itulah bangku gereja masih diberikan tempat berlutut, untuk digunakan berlutut. Bukan untuk berdiri, ya. Harap
bahwa ini menjadi perhatian kita, sehingga kita tidak perlu mengatakan, oh kenapa ada berdiri, ada yang berlutut. Yang merasa nyaman berlutut, ya berlutut, ada tempat berlutut kok. Apakah ada aturan umum untuk itu dan berlaku secara hukum? Tidak ada. Tidak ada hukumnya untuk itu. Ya. Jadi harap supaya kita bisa menghayati perayaan dengan hati nurani yang sungguh plong dengan keberadaan kita. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi perhatian kita. Mohon maaf jika agak panjang ini, karena kita memasuki masa Prapaskah sekali lagi tanggal 22 yang akan datang. Kita semuanya berusaha untuk selalu berusaha supaya perayaan kita berjalan 1 jam. Tapi mohon maaf saya agak panjang menyampaikan hal ini, mudah-mudahan menjadi titik perhatian kita ke depan. Terima kasih kepada kita semua, terima kasih kepada seluruh petugas pada kesempatan ini, juga mereka yang dengan hati terbuka, senantiasa dengan kerelaannya untuk mau dan ingin menjaga kebersihan di dalam gereja ini dan juga memerhatikannya, sehingga setiap ada penyampaian dari wilayah dan rukun, kita bersama-sama berbondong-bondong untuk datang persiapkan gereja ini, membersihkan dengan baik, menatanya juga dengan baik, sehingga lebih membantu kita merasa nyaman untuk sungguh mempercayakan hidup kita lewat peribadatan, lewat liturgi yang kita rayakan setiap hari Minggu dan perayaan-perayaan yang kita buat dalam gereja ini. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih kepada seluruh petugas, dan berharap bahwa sekali lagi pada saat kita masuk dalam gereja, kita menjaga keheningan supaya saudara-saudari kita yang sungguh-sungguh dengan hati 1 jam untuk mau mengarahkan seluruh hatinya kepada Tuhan itu bisa terjaga dengan baik, karena kita menjaga keheningan di dalam rumah Tuhan sendiri. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 305. Usailah sudah bakti berbakti Di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghias hidup sepanjang waktu dengan pusaka niat yang murni di dalam